Lu ngapain baca sholawat mulu? Ya, kan kata ulama katanya supaya memperbanyak rezeki. Biar usaha saya lancar ini, Mbak, saya supaya lancar ini apa namanya? Usaha saya ini kan saya lagi dagang kelapa ini, Mbak. Makanya saya baca sholawat ini banyak-banyakin. Sholawat itu sholawat apa emang? Ya saya dikasih sama guru saya no yang di Cengkareng. Sholawat apaan? Sholawat Naria. Makanya saya baca sholawat. Seharinya 4.444 nggak tanggung-tanggung Bang Soleh tuh. Ini Bang Agil ngapain ini baca sholawat mulu? Ya, orang dijelasin katanya kan kata ulama kalau misalnya baca sholawat sehari 1.000 kali didawamin katanya kan inian jadi penebus api neraka. Saya takut ini neraka, saya rumah asa banyak dosa. Dan yang satunya lagi ini al mukaromah al mukarom baca sholawat mulu. Saya mah baca sholawat juga karena disuruh. Nah, kata Imam Ghazali itu tiga-tiganya sama ikhlas. Yang pertama, tingkatan pertama itu lu apa baca sholawat mulu karena dunia itu tingkatan yang paling dasar. Kayak model contohnya Mang Soleh. Yang kedua, lu ngapa baca sholawat mulu? Ya gue supaya masuk surga ini. Yang ini Bang Agal, ya orang disuruh apa namanya ya orang gua mah tahu sendiri kan kadang bener kadang kagak sekalinya bener kebanyakan kagaknya ini makanya gue banyakin sholawat masa banyak dosa. Oh, kata Imam Ghazali ikhlasnya tingkat kedua. Yang ketiga ini tingkatan yang paling tinggi, dia diperintahkan membaca sholawat itu bukan karena yang pertama dan bukan karena yang kedua, karena semata-mata disuruh. Ini adalah salah satu kuncinya istiqomah. Kita kudu bisa naik ke nomor yang ketiga. Kalau misalnya masih yang pakai tingkatan yang pertama, sehari, 2 hari, 3 hari, entah kesononya dapat 3 bulan nggak diterusin. Tong, mau kemana? Ini nganterin si Sarwiti kemana? No, kalian ke pasar. Kan gua gojek ini gojek. Kalian lewatin ke pangkalan. Ya kali nanti kalau ada gajian, gua dapet ini tip dari dia per bulan 300 kan lumayan buat bayar air. Ya. Ini Bang Aga tiap hari rajin amat ini. Nyuruh apa namanya nganterin ini cewek. Ya, sendiri DM phone cakep edan pokoknya dah edanan siapa yang kagak demen sama tuh cewek ya kali nanti diterima sama tuh cewek. Gua kan umur udah segini mbah udah umur 29 udah wayahnya gue nyari makanya nih gue iniin. Nah yang ketiga nih al mukarom al mukarom Asuresia. Ini ngapain nih rajin amat nih nganterin si Sarwiti. Lu kagak tau aja no sama gua no bawel amat disuruh mulu gua sama gua tuh belum tidur lagi nganterin mulu, tau sendiri gue kalau malam ngopi mulu di warkop akhir zaman. balik pagi, balik pagi, pulang suruh nganterin tuh cewek, temen kagak gue sama dia, amit gue mah. Tapi pas ketika dapat sebulan hasilnya sama nggak? Oh tergantung apanya, tergantung tujuannya. Bang Agel niatnya karena Bang Soleh niatnya karena dapat duit, ya kan gojek, dapat sebulan. Neng, udah gajian Neng, udah Bang. Mana gajinya Bang? Mana Neng? Ada nggak bagian buat abang? Lah,
Dikira mah sekalian kali. Kan abang ini ya lewat pasar kalian neng apa namanya kerja dagang sono. Kira sekalian kagak ada. Habis duitnya. Kan neng mah buat bayar kontrakan, belum bayar air, belum listrik, belum jajan anak, belum suami kadang ngasih duit, kadang dipinta lagi. Kagak ada sisanya bang. Enggak. Ya ilah. Besoknya Anda tahu nih nggak bakal dapat jatah. Gajiannya cuma 1,5 juta. Dapat kira-kira pas besoknya nganterin lagi nggak tuh? Nggak bakal. Nggak bakalan. Nggak bakalan dianterin lagi. Bang Agel, yang kedua nih. Lalu ngapa? Masih nganterin tuh cewek? Ya habis gimana ya? Uh, belum dapet nih. Belum dapet. Pas 1 bulan, akhirnya dibawa tuh, dibawa ke angkringan. Bukan bawa ke warteg ya, bukan. Angkringan nono no. Dibawa ke angkringan. Wah, pokoknya angkringannya itu cakep. Udah susun tuh kata-kata. Pas udah ngomong alor ngidul, akhirnya ditembak nih cewek. Neng, lu mau nggak neng? Lu mau nggak neng? Jadi cewek abang. Ya bang, lu telat bang ngomongnya bang. Emang apa? Baru banget kemarin ada yang datang ke rumah. Lu sih kagak ngomong sama gua. Lu coba kalau ngomong dari awal, kalau emang demen sama gua. Emang lu kagak tahu nih gua demen sama lu, gua kagak tahu. Lah kan emang lu sama gua kan temenan dari kecil. Pas bulanan ini aja lu tiba-tiba beda. Gua makanya nyangkanya lu mau bukan kagak demen sama gua. Telat tuh bang. Gak diterima tuh cintanya tuh. Besok kira-kira bakalan dianterin lagi gak? Nggak bakalan. Nggak bakal diantar. Lu apa nggak nganterin dia lagi? Ya elah lu. Medek gua apa ngapa lu? Bloon amat. Gua habis tolak ini gua tadi malam. Kalau anak muda ya, kalau sakit hati gitu kan ngumpulin temen-temennya. Wah ngumpul. Apa aja dari minum. Anak-anak gue zaman sekarang saya nggak bisa nafiin. Dulu itu mah dulu. Kalau sekarang mah insya Allah enggak. Nah si Sures beda nih. Sehari dianterin, 2 hari, 3 hari, pas dapat seminggu, wayah bulan Desember hujan, musim hujan, kagak bawa jaket, nggak bawa jas hujan, hujanan dia berdua, neduh, beli, ada duit, yang duit 15.000, neng, bentar neng, beli jas hujan dulu, dibeliin tuh satu, nih buat neng aja yang make, nggak ada neng aja, udah abang aja, neng aja, abang aja, neng aja. Tidak ada berdua tuh dipakai sama dia. Buset, seiring waktunya berjalan, ternyata timbul perasaan yang begitu, wah pokoknya luar biasa dah. Yang namanya cewek sama cowok kan. Nih perut neng kayaknya bunyi dah. Bunyi apaan itu? Perut neng nih makanya nih. Iya bang. Ini promo. Enggak, ya bukan begitu, bukan promo, bukan. Promo lagi. Ya ini aja dah nih. Dah, ini aja. Akhirnya kan dikasih tuh sama si Sures tuh ya. Nih, abang ada duit ceban. Dibeli ceban dah, main ke warteg kan. Denger ceweknya, lah bang, lu kayaknya juga lapar kayaknya bang. Iya, gue juga lapar ini. Akhirnya makan berdua dah. Piring berdua. Buset, sakit banget ya. Di umur-umur masih muda, 24. Agak terasa ternyata perasaan timbul dengan sendirinya. Nah, terus gimana ini nih? Dapat sebulan. Ini perasaan makin menggubu-gubu. Pas setelah diberani-beraniin, akhirnya ditembak dah cewek nih. Neng, jujur gua mah neng, malu neng. Kan namanya orang Betawi kan begitu ya, ngomongnya gua lu.
Gua awal kagak kedemen, gua malu, bedek. Gua baru pulang pulang pagi, suruh mama gua, suruh nganterin lu mulu, jemput lu juga. Bedek gua malu awalnya mah, gara-gara gitu doang tuh. Tapi nggak tahu kenapa gua demen sekarang malu. Abang demen sama Neng. Iya. Ah, bang. Emang nggak cerita? Agak. Emang kenapa dah abang disuruh nganterin mulu dah? Ya karena Neng nih udah tunangan. Sama siapa? Sama kami. Allah. Tadinya kan kebetulan Kamil yang nganterin. Karena kan kerja, bang. Makanya abang disuruh sama emak. Besoknya nih dapat, malamnya kan tolak tuh. Seharinya dapat sehari, besoknya dianterin lagi nggak? Tetap dianterin. Kenapa? Karena perintahnya emak. Lu belum amat lu, kata Bang Agel. Tolak lu, gua kan denger di belakang lu gua. Nggak mau lu denger, iya. Tolak mentang-mentang kan lu. Katanya inian tuh apa namanya, dengan adek lu. Ya habis gimana? Masih nganterin aja. Suruh mama gua. Tetap jalan nggak? Tetap jalan. Lah ini Bang Agel baca sholat mulu, kayak kagak apa kagak baca sholat mulu. Suruh sama Allah Ta'ala ini tetap berjalan. Kasih kaya enggak, dikasih kemaslahatan enggak, tapi ketika niatnya karena perintah tetap berjalan. Ngaji mulu lu Bang Soleh, jadi kiai kagak lu. Dah ngaji alat lagi, ngaji jurumiyah sama tasrifan. Ngaji mulu, ngaji sore ngaji, maghrib ngaji, malamnya ngaji lagi. Ntar malaman dikit sono dah lapak, bacokin lapak. Kayaknya rajin amat lu, di sono sambil ngaji, ngobrol juga. Pengen jadi kiai, kagak gua mah. Suruh sama Nabi. Suruh sama Nabi nih, suruh. Tolabul ilmi Faridotun. Suruh sama Nabi untuk berilma. Makanya saya emang haji. Gua ngerti kan, mau kagak kan, udah pokoknya haji. Nah, itulah salah satu kuncinya ketika kita pengen istiqomah menjalankan perintah Allah. Nah, di dalam kitab Ayyuhal Walad ada salah satu hikayat di karangan Imam Ghazali nih. Katanya gini, ada salah satu abid ibadah sama Allah Ta'ala selama 70 tahun. 70 tahun ini perkataan nggak pernah sekejap mata pun nggak terbilang nggak lalai sama Allah. Maksudnya gimana? Itu dia sekejap mata pun selalu ingat sama Allah. Bahkan segini aja dia lupa kagak. Hatinya udah hidup. Kayak Torikoh Sidikiyah. Memang bisa itu mah nanti ada caranya. Latihan. Lah. Gimana tadi ya? Ayo hawalat, astagfirullahaladzim. Kita pengen hawalat. 70 tahun dia nggak pernah berhenti. Paginya dia pakai puasa, malamnya dia pakai qiyamul. Sholatnya nggak nanggung-nanggung. Ini terjadi di zamannya Bani Israel. Ini sekali menggiring malaikat, amal-amalnya ini ribuan. Bukannya seorang dua orang lagi. Kalau kita mah ya paling yang giring amal kita nih ke depan Allah Ta'ala paling satu orang kayaknya, saking dikitnya. Kita sholat aja lupa ya. Lagi sholatnya aja nih, sholat nih, ngucapnya kan ngucap Allahu Akbar, tapi hati mah lupa. Wajar nggak ada isinya? Kagak. Tapi ini di salah satu abid ini nih, saking luar biasa ibadahnya,
ketika digiring amal-amalnya diserahkan ke hadapan Allah Ta'ala ini sampai ribuan, sehingga jadi perbincangan sama para malaikat di langit. Sama Allah Ta'ala dikata begini, Jibril, kalau kata orang-orang Betawi bahasa begitu ya, ini bahasa-bahasa kita, karena kalau kalam Allah Ta'ala itu nggak bisa dibayangkan. Kalau bahasa kita gini nih, Jibril, lu turun gitu, bilangin foto si Abid, percuma, sholat juga percuma, puasa juga nggak ada nilainya. Lah emang apa ya Allah? Oh nggak ada nilainya karena tempat kembalinya itu di neraka selama-lamanya. Ini malaikat kan tahu semua nih. Dengar kabar malaikatnya kau turun malaikat Jibril, tapi beritanya nyampe ke semuanya. Kalau kata kita mah ini ya, nyampenya ke Mang Soleh. Pas di belakangnya udah nyampe kemana-mana di majelis ghibah. Masya Allah, malaikat kaget. Jadi kan malaikat ini amalnya luar biasa, ikhlasnya pun luar biasa, tapi kenapa kok tempat kembalinya ke dalam neraka sama lamanya? Sampein tuh ke si Abid bahwasanya dia tempat kembalinya adalah di dalam api neraka selama-lamanya, nggak bakalan masuk surga. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan jangan sampai dah kita dah. Nah, sampai malaikat Jibril, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya malaikat Jibril. Kalau zaman sekarang nggak ada, ngaku-ngaku nih. Gue dapet ilham dari malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril gini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Gue Jibril. Itu bukan Jibril, bukan. Jibril mana itu mah? Nasi goreng kali. Nah, kata gitu tuh. Pas diucapin salam, bahwasanya kata si Abid, emang ada apaan? Ada salam dari Allah Ta'ala, katanya semua amal ente kagak ada. Karena percuma amal-amal ente ini bakalan nggak ada hasilnya di hadapan Allah Ta'ala, karena tempat ente ini bakalan masuk dalam neraka tempat kembalinya. Apa kata si malaikat? Kata si malaikat, ini khuliqtu, sesungguhnya aku diciptakan oleh Allah Ta'ala lil ibadah, semata-mata karena untuk ibadah, bukan karena pengen masuk surga. Saya diciptain nih sama Allah Ta'ala malam sholat qiyamul lail berjam-jam dari habis isya sampai subuh biar kagak masuk neraka, bukan. Saya nih hidup di alam dunia ngerjain sholat, ngerjain puasa dari awal tahun sampai akhir tahun, bukan semata-mata, bukan pengen dapat ridhonya Allah Ta'ala. Lah terus ngapa? Gua kan diciptain sama Allah Ta'ala di alam dunia nih, dari alam rahim kepada alam dunia saya diciptakan untuk ibadah. Mau Allah taruh neraka kek, mau Allah taruh masuk ke surga kek, bukan urusan saya, tapi urusan Allah. Walaupun ibadah saya nggak ada hasilnya, nggak diterima, nggak dapet ridhonya, nggak dapet kasih sayangnya, nggak jadi masalah. Yang penting saya mah ibadah di alam dunia ini juga karena semata-mata diperintahkan. Emang saya diciptain di alam dunia, emang buat apaan? Bukan buat itu. Nah, ketika sampai ke Allah Ta'ala, apa yang dijawab oleh hambaku wahai malaikat Jibril? Ini kan awalnya nih malaikat ini masih ragu bahwasanya nih hamba ini ikhlas apa enggak nih? Kayaknya nggak ikhlas dah. Masih ada iming-imingnya pengen masuk dalam surga. Kata malaikat yang lain, kayaknya mah masuk neraka, kayaknya takut sama neraka kali. Yang satunya lagi, enggak kali, kayaknya pengen dapat ridhonya Allah Ta'ala. Nah, Allah cuma pengen nastiin bahwasanya
Ini hamba benar-benar ikhlasannya tingkatan yang paling tertinggi. Apa kata tuh si hamba tuh malaikat Jibril? Nih katanya ya Allah, dia tuh diciptakan di alam dunia bukan buat masuk neraka. Saya diciptakan di alam dunia bukan buat masuk surga. Katanya dia diciptain ke alam dunia karena semata-mata buat ibadah. Kata Allah Ta'ala, saya diperintahkan untuk masuk neraka, ya saya masuk. Masuk nggak? Masuk. Kan diperintahkan sama Allah Ta'ala. Sehingga itu ada salah satu kisah lagi, ada orang, ini umat nih, salah satu umatnya Nabi, 400 tahun, 4 juta ribu tahun entah gimana, itu lamanya disiksa sama Allah Ta'ala. Saking bandelnya dia di alam dunia, dia kan selalu ngebangkang, tapi beriman. Diangkat sama Allah Ta'ala, gimana keadaan lu? Ya Allah, keadaan saya sangat memprihatinkan ini. Saya disiksa sama malaikat, diinjek kepala saya. Ntar saya ditendang, ntar saya dicambuk, ntar saya ditusuk, ntar kadang dilelehin. Prihatin ya Allah nih saya. Yaudah balik lagi. Pas balik lagi, kan disuruh sama Allah Ta'ala nih, suruh masuk ke dalam neraka. Seneng. Lah, seneng. Ngapa? Yang pertama dia masuk ke neraka seneng nggak? Kagak. Nah yang keduanya, diperintahkan sama Allah Ta'ala masuk ke dalam neraka, dia seneng. Disuruh balik lagi sama Allah Ta'ala. Ini ditertara di kitab Ihya di juz 4. Ngapain? Ya Allah, kenapa saya dipanggil lagi? Kenapa engkau bisa bahagia seperti ini? Kan saya suruh ke dalam neraka lagi. Ya Allah, saya di alam dunia ketika engkau memerintahkan ke saya nih, saya nggak pernah mau. Ngengkel mulu, kayaknya aja nih Allah Akbar, Allah Akbar. Masih main HP. Allah Akbar, Allah Akbar. Masih ngopi aja ini. Ini santri kan digobong begitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo masjid. Udah duluan, belum komat. Siapa itu? Tenang, belum komat. Udah duluan lah. Datang Bang Agel. Ayo. Tar dah. Belum takbir. Tenang, masih sholat sunnah. Datang sore. Mbah, ayo mbah. Tenang, belum rakaat kedua. Begitu tuh ngaret. Jadi nggak ada rasa senang dalam hatinya. Kenapa saya bahagia ya Allah? Karena saya sudah menyaksikan zat Engkau ya Allah. Begitu indahnya. Kayaknya saya rugi kalau kayaknya saya itu senang. Sehingga timbul kan rasa perasaan mahabbah ketika sudah memandang zat Allah Ta'ala. Ketika diperintahkan ke dalam neraka, nggak sedih, nggak galau, ya senang. Ya orang disuruhnya sama Allah sih. Emang apa? Kita nih, emang bisa begitu ya? Kita melaksanakan perintah yang kita benci, tapi perasaan kita senang. Emang ada di dalam dunia? Ada. Bang Agel lagi PDKT. Contohnya mama tuh ceweknya kan ternyata biasanya duduk, baru ya belum jadian sih, baru deket ini mah lagi pendekatan PDKT. Bang Agel sibuk nggak? Enggak, minta tolong ini, kagak ada yang bisa minta tolongin. Seneng nggak dia? Seneng nggak? Seneng, padahal sudah ngapain dah? Mau ngapain nih? Mau berserakan tai kemana-mana. karena yang nyuruh adalah sosok yang dicintainya. Bahagia nggak? Bahagia. Walaupun membersihkan kotoran, tetap hatinya senang. Tuh gambarannya seperti itu tuh. Itu nih hamba nih kan udah seneng nih, karena udah menyaksikan zat Allah Ta'ala, bukan dengan mata, bukan dengan telinga, bukan dengan mulut. Karena nanti memandang zat Allah Ta'ala itu, bahkan para ulama menjelaskan seluruh tubuh kita ini akan memandang zat Allah Ta'ala, bukan di luar, di dalam, di atas, di bawah, di kanan,
di kiri, di depan, di belakang. Allah Ta'ala itu nggak bertempat. Saking cintanya, senang. Nah, sehingga ketika ini si hamba ini ada perasaan senang, akhirnya dimasukin ke dalam surga karena rahmat Allah Ta'ala. Ini adalah salah satu untuk kita nih buat istiqomah menjalankan satu perintah. Perbaiki dulu niatnya. Niatnya udah kendor, perbaikin lagi niatnya. Maka wajar kalau kita nih, ya mungkin kita sering dengar ya, jauh dari majelis taklim 3 hari, ada yang mengatakan hatinya mati, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 7 hari. Kenapa? Karena untuk hati kita nih supaya bisa terus diperbarui. Ibarat kayak main HP, dimainin terus HP-nya, kagak dicas-cas atau lobet. Ya udah kalau ke situ mah badan. Ribet dah kalau ke HP yang badan. Kalau nggak dikasih masukan, makan, ya badan lemes nggak? Lemes. Pengen kerja, lemes badannya. Pengen datengin bini, lemes. Makan dulu. Makanya Mang Soleno, makan. Sebelum makan, sesudah makan. Kenapa? Supaya kuat badannya. Nah, kita pengen ke Allah Ta'ala nih. Kita kan sedang kerja nih sama Allah Ta'ala. Sedang ibadah sama Allah Ta'ala. Kalau bahasa kita mah kan begitu. Kalau kelas kita mah, lo ngapain ibadah? Gue pengen dapat gaji. Berarti kan kerja. Belum bisa kita jadi abid. Belum bisa. Tapi kalau misalnya terus dilatih nih, hati kita nanti insya Allah bisa. Tadi apa sih? Ya Allah. Saya nyampe tiba-tiba ngeblank aja lupa. Hah? Ya jadi abid. Nah, salah satunya itu adalah istiqomahnya memperbaiki niat. Ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wallahu a'lamu bis Wabin fa'na bima alamtana Rambi alimna alladhi yanfa'una Rambi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Tawassalna bita'arumi Tawassalna bitarimi Antar suqana wasi'a Wa antar suqana amalu Tawassul pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajambaran ka